Baik, perkenalkan nama saya Nabil Ramadan, NPM 2259201002. Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah dari analisis dan visualisasi data 6A. Jadi tugasnya di sini menyelesaikan dua soal. Yang pertama untuk yang A di sini menggunakan tools Google Colab untuk menyelesaikan keempat soal ini. Lalu nanti akan pakai tools Lucas Studio untuk membuat sebuah visualisasi data dari dataset yang sudah disediakan ya. Jadi nanti kita, nah ini adalah jawaban soal pada apa ini? Soal yang A dari 1 sampai 4. Lalu nanti kita akan membuat sebuah analisis visualisasi data menggunakan Notepad Studio. Contohnya nanti seperti ini. Nah, ini dashboardnya, dashboard visualisasinya. Oke, lalu sebentar. Jadi langsung aja di sini kita untuk yang poin A di sini ada 4 soal tadi ya. Nah, ini. Oke. Melihat jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi dan seterusnya, menggunakan fungsi min dan max ya. Nah, dan min ya. Langsung saja. Pertama di sini untuk di baris pertama di sini untuk tujuannya mengimpor dataset ya, ini datasetnya. Dataset, oh ya, ini adalah contoh preview datasetnya ya. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya ini dalam bentuk Google Spreadsheet ya. Cuman untuk lebih memudahkan dianalisis di Google Colab. Nah, diekspor dulu di sini. Oke, ini kalau mau ekspor bisa sih seperti ini di file download. Nah, ini bisa diekspor ke CSV atau Excel ya. Bebas, tapi saya menggunakan CSV di sini. Nanti bebas teman-teman mau ke Excel atau CSV. Jadi, jangan lupa datasetnya di load dulu di sini, di-upload. Oke. Nah, di struktur folder fluidnya. Nah, di sini kalau sudah ini tutup aja biar nggak ini. Lalu ini kode pertama, ini dia nge-import yang library Python yang digunakan khusus untuk melakukan proses analisis data ya teman-teman. Ya kayak untuk membaca data atau apa seperti itu ya. Nah, ini di F ini adalah variabel data frame. Sini apa ini? PD ini library, terus read underscore CSV ini adalah sebuah function untuk membaca dataset data sampah.csv. Lalu di sini ada pakai variabel df. Head ini adalah head ini tujuannya untuk menampilkan data data gimana header yang awal tadi, bagian awal pada dataset tadi, dan defaultnya itu nilainya 5 dari 0 1 2 3 1 2 4 ini terhitungnya tetap 5 ya di sini. Seperti itu. Lalu kita run ya seperti nanti misalnya di ini nanti kalau udah di run dia akan seperti ini hasilnya. Nah, karena ini yang dieksekusi untuk menampilkan barisan ke baris 5 dari dataset pertama. Oke. Lalu selanjutnya di sini sebelum melakukan proses analisis pakai fungsi sum dan min, kita bersihkan dulu kolom angkanya teman-teman. Karena di sini kolom koma itu sebagai pemisah ribuan seperti itu ya. Sebentar. Jadi kita replace komanya dulu, lalu kita seperti ini. Ini kalau di run nanti ya tidak akan terjadi apa-apa gitu karena dia hanya mengkonversi saja tanpa ada outputnya. Lalu kita masuk ke penyelesaian soalnya. Soal yang pertama ini adalah untuk mencari jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi tadi kan menggunakan fungsi sum. Oke, jadi di sini kita ada variabel kotak sampah per provinsi. Def-nya tadi pakai variabel def menyimpan sebuah function yang untuk membaca. Lalu di grup B ini kita gabungkan untuk setiap kolom provinsi dengan indeksnya itu nilai dengan indeks itu timbunan sampah tahunannya ya. Terus kita pakai fungsi sum untuk jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi itu. Lalu ini ada outputnya. Nah, ini ada bisa dilihat ini ada Aceh, lalu 890 juta ya. Aceh paling tinggi dan seterusnya. Nanti bisa dilihat ini. Scroll aja. Oke, lalu
Di soal kedua, kita ditugaskan untuk mencari rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi menggunakan fungsi min. Ini sama teman-teman, kita punya variabel rata-rata sama per provinsi. DF ini tadi pakai variabel yang menyimpan pembacaan dataset, lalu grup by-nya kita menyatukan semua kolom provinsi dengan indeks, ada dengan value indeksnya timbunan sampah tahunan, ya pakai fungsi min, atau kita mencari rata-rata total timbunan sampah. Nah ini rata-rata untuk Aceh segini nilainya, bisa teman-teman lihat. Lalu di Bali, lalu Banten, seterusnya teman-teman bisa lihat. Oke, soal nomor 3 yaitu apa ini, provinsi dengan timbunan sampah tahun yang paling banyak. Ini nomor 3, kita mencari provinsi dengan timbunan sampah tahunan yang paling banyak dengan menggunakan fungsi max di sini. Nah ini ada variabel provinsi max. Terus total sampah per provinsi kita pakai variabel yang apa? Kita pakai variabel yang ini ya teman-teman. Nah biar dia langsung pakai aja, biar nggak ngulang-ngulang. Nah di sini ada apa ini tulisannya? Nah di sini ada ID max, fungsinya untuk mencari baris dengan nilai yang paling tinggi atau yang paling maksimum. Yang kalau kita punya variabel, nah sini nilai maksimumnya, isinya itu total semua provinsi. Ini dicari maxnya atau yang paling banyaknya, jadi max itu paling banyaknya. Terus ini di print, lalu dapat hasil seperti ini teman-teman. Provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling banyak adalah Jawa Timur dengan total sampah, teman-teman bisa lihat di sini angka ini. Nah itu totalnya timbunan sampah berapa ini, 4 miliar atau berapa ya, segitulah ton, itu daerah Jawa Timur. Lalu yang terakhir adalah di sini kita mencari provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling dikit. Nah jadi kita menggunakan fungsi min, sama seperti tadi. Ini ada variabel, terus kita pakai variabel yang dari jumlah total itu. Di sini kebalikannya dari IDX ya. Nah, maxnya kalau ini kan kita nyari nilai yang ada di baris paling tinggi. Nah, sedangkan ini kita nyari yang paling baris paling kecil. Lalu ini nilai min kita pakai fungsi min. Oke, lalu di print, maka hasilnya akan provinsi dengan timbangan paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan sebanyak berapa nih? Nah, teman-teman bisa lihat angka ini. Ini jumlah timbunan sampah yang ada di Kalimantan. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini yang paling dikit. Lalu kita beralih ke soal yang B. Yang B kita pakai tools Looker Studio untuk membuat sebuah visualisasi data dengan contohnya seperti ini ya. Nah ini nanti dashboardnya seperti ini. Oke, pertama kita butuh label dulu teman-teman. Label itu kita pakai di sini. Kemudian sebentar teman-teman, kita tarik kanan ya. Bentar, diulangin dulu. Bentar ya teman-teman. Mohon maaf, ini tadi agak ini. Nah diklik aja ini ke arah diseret ke arah kanan. Nah kita isi data apa, timbulan sampahnya di sini, timbulan sampah, data timbulan sampah. Oke, 2000. Oke, lalu untuk font-nya saya pakai 20. Sebentar teman-teman. Nah dia belum apa karena nggak langsung upload ya, jadi kayak oke sebentar, kita atur dulu fontnya biar ini ya boleh pakai warna biru atau apa. Oke,
Di sini saya menggunakan warna biru. Benar teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi untuk visualisasi. Di sini kita butuh 4 diagram ya teman-teman. Nah, ini adalah peta hierarki namanya. Lalu ini ada table yang sebelah sini kanan sini. Ini ada diagram batang dan diagram apa ini, lingkaran gini. Oke. Sebentar. Pertama kita cari diagram di sini. Kita cari yang peta hierarki. Jangan lupa untuk datasetnya kita insert dan dimasukkan di sini. Kita masukin dulu. Caranya itu nanti begitu kalian buat laporan di Vocali studio, nanti ada menautkan gitu teman-teman. Dengan data itu kalian pilih aja Google seperti. Nah, nanti tinggal dipilih saja dataset mana yang kita tambahkan. Nah, kita di sini kita nyari diagram. Karena tadi yang pertama adalah diagram hierarki. Nah, kita taruh sini. Oke. Dapat nih. Nah, di sini diagramnya hierarki, lalu dimensinya provinsi, lalu matriksnya kita pakai data timbulan sampah tahunan. Oke, barisnya kita kasih 10 saja. Oke. Nah, ini di share aja untuk dirapikan bagaimana nanti kita enaknya aja. Nah, ini sudah selesai. Ini yang peta hierarki. Lalu warnanya ini bisa diatur teman-teman ya di sini. Jadi terserah aja mau dikasih warna apa. Kemudian nah, kita kasih warna merah seperti ini ya. Kita ngikutin contoh ini. Lalu untuk nilai tengah itu dia warnanya agak oranye. Nah, ini. Nah, kita kasih warna oranye untuk membedakan. Kita ganti agak cerah dikit. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti teman-teman bisa atur masing-masing ya untuk terkait warna ini. Habis itu untuk nilai warna minimal kita pakai yang biar warnanya sama ya teman-teman. Oke, sebentar. Jenis diagram, skala. Ini dihilangkan aja teman-teman. Oke. Dihilangkan biar dia full ya. Jadi nanti dia kayak ini, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita buat yang table. Yang table, cari dulu diagram table. Nah, ini kita taruh di sampingnya karena mengikuti contoh yang tadi. Oke. Tarik dikit. Sip. Nah, di sini kita pakai matriks dimensi di sini. Oke, tambahkan provinsi, kabupaten, kota, timbulan sampah harian tahunan. Oke. Scroll ke bawah. Nah, kita naik biar Aceh di atas teman-teman, karena tadi kan datanya Aceh yang paling tinggi. Lalu nomor baris kita nonaktifkan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja teman-teman. Kita sesuaikan kolomnya, atur ini kolomnya, lebar kolomnya. Oke, setelah ini kita buat kita buat drop downnya dulu ya, kabupaten, kota sama provinsi. Taruh di atas ini. Sebentar. Nah, provinsi kita taruh di sampingnya sini, kabupaten dan provinsi. Nah, gini. Oke. Oke, provinsi udah. Oke, selesai ya ini untuk masalah table.
Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram batang di sini. Metriknya timbulan sampah harian. Oke. Kita cari diagram balok, taruh di bawahnya diagram hierarki ini. Kita tarik dikit. Menyesuaikan aja deh teman-teman. Untuk ukurannya. Ini untuk dimensinya bulanan sama harian teman-teman. Oke, sorry, dimensinya kita itu kabupaten kota. Kita ganti. Nah, ininya apa? Metriknya kita pakai harian timbunan sampah harian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Udah. Nah, yang terakhir kita buat diagram runut atau apa, diagram bulat itu teman-teman bisa ngomong diagram runut atau apa. Kalau saya sendiri ngomongnya ini diagram runut ya teman-teman. Ini belum begitu pas, nih penyesuaian disesuaikan saja. Kita tarik dikit ke bawah biar dia melebar. Oke. Untuk dimensi sepertinya di sini dimensi provinsi. Oke. Ya, betul provinsi, sepertinya ini harian ya, sama kok. Kita lihat. Oke. Ini adalah hasil dari analisis visualisasi teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah selesai. Untuk cukup mungkin hanya ini aja teman-teman. Sekian demonstrasi video dari tugas mata kuliah manajemen dan visualisasi data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.